Harus garang kepada KKB Papua, perintah tegas Pangkostrat untuk pasukan Batalion Tengkorak. Pangkostrat Legend TNI Maruli Simanjuntak memberikan pesan tegas kepada pasukan Yonif PR 305 Tengkorak yang berangkat ke Papua. Legend TNI Maruli memerintahkan supaya pasukan Batalion Tengkorak garang menghadapi KKB Papua. Dilansir Surya Militer dari rilis penerangan Kostrat, Legend TNI Maruli Simanjuntak didampingi Pangdidiv 1 Kostrat Mejen TNI Bobi Rinal Makmun, Aslok Kas Kostrat, Kapal Kostrat, Kakes Kostrat, Kahub Kostrat, dan Brigif PR 17-1 Kostrat, dan Paban Diop Sops Kostrat melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pemeriksaan kesiapan operasi atau Riksia Pops Satgas Satuan Organik Yonif Para Rider 305 Tengkorak Diviv 1 Kostrat di wilayah Papua TA 2022 bertempat di markas Yonif Para Rider 305 Tengkorak Diviv 1 Kostrat, Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, Selasa 16 Agustus 2022. Rombongan tiba di Yonif Para Rider 305 Tengkorak Diviv 1 Kostrat disambut oleh Komandan Batalion Mayor Inf Ardiansyah Shub In berserta seluruh perwira dan dilanjutkan dengan paparan kesiapan Satgas. Usai menerima paparan kesiapan Satgas, kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesiapan operasi meliputi kesiapan personel maupun material bertempat di lapangan Yonif Para Rider 305 Kostrat. Pangkostrat dalam arahannya menyampaikan untuk selalu menjaga nama baik dan kehormatan satuan dengan selalu berbuat dan bertindak yang terbaik serta pedomani aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, rangkul dan kerjasama erat bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk melindungi Papua dalam bingkai NKRI. Sesuai kebijakan Panglima TNI, Satgas yang diturunkan adalah Satgas Teritorial guna membantu kesulitan rakyat di Papua. Jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat, tokoh adat maupun tokoh agama, baik itu melalui perkataan, perbuatan, ataupun lainnya yang akan menimbulkan kebencian terhadap satuan. Hindari hal seperti itu, laksanakan penggalangan sebaik-baiknya, rebut hati dan simpati mereka, ungkap Pangkostrat. Kepercayaan yang diamanahkan komando atas, mari kita sama-sama dukung dan kita berkomitmen untuk melaksanakan tugas mulia ini sebaik mungkin dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Bahwasannya Satuan Yonif Para Rider 305-17-1 Kostrat telah siap untuk melaksanakan tugas negara yang dipercayakan kepada kita. Jangan menyakiti warga, kita tentara menjadi garang apabila bertemu dengan orang bersenjata, jangan garang dengan orang yang sudah menyerah. Orang emosi itu menunjukkan ketakutan, kita harus tenang. Tentara yang garang itu apabila sudah bertempur di hutan, tidak melukai orang yang tidak bersenjata. Sekali lagi, jangan pernah menyakiti hati orang dari tingkah laku, apalagi perbuatan atau body contact. Kekerasan itu tidak selalu menyelesaikan masalah, pesan Pangkostrat. Saya yakin kalian pasti bisa berbuat banyak dan upayakan meninggalkan kenangan baik bagi warga. Konsisten dalam bertugas, upayakan dalam setahun bertugas jangan membuat sedikit pun celah. Saling mengingatkan temannya, jangan berbuat hal konyol, jangan pula tidak berbuat sama sekali. Jangan ragu sedikit pun dalam bertindak kalau selama hati kita, pikiran kita untuk membantu orang, bangsa dan negara, tidak usah ragu-ragu, tambah Pangkostrat. Aplikasikan sebaik-baiknya kegiatan latihan-latihan satuan yang telah dilaksanakan selama ini sebagai bekal yang sangat berharap dihadapkan dengan medan operasi yang sebenarnya, tutup Pangkostrat. Seperti yang diketahui, selama semester pertama 2022 dilaporkan sebanyak 44 kasus gangguan keamanan yang dilakukan KKB di Papua. Dari 44 kasus tersebut, 20 orang dilaporkan tewas dan dari pihak KKB 4 orang tewas. Selama semester pertama tahun 2022 ini, gangguan KKB mengalami peningkatan sebanyak 10 kasus dibanding periode yang sama di tahun 2021. Ungkapan Kapolda Papua Irjen Matius K. Fakhiri saat pemaparan kinerja kepolisian daerah Papua semester 1 tahun 2022 di Mapolda Papua. Sebanyak 44 kasus gangguan KKB itu terdiri dari aksi penembakan, kontak tembak, penganiayaan, pembakaran, dan perampasan senjata api. Sementara 20 orang yang tewas di tangan KKB terdiri dari warga sipil, anggota TNI, dan anggota Polri. Banyak nyawa yang melayang akibat aksi mereka atau KKB. Laporan yang saya terima, ada 12 warga sipil, 7 anggota TNI, dan 1 anggota Polri yang meninggal akibat ulah KKB, ungkap Fakhiri.
Kapolda menuturkan dari 44 kasus gangguan keamanan yang disebabkan KKB, terbanyak terjadi di Kabupaten Puncak yakni 20 kasus, Pegunungan Bintang dan Duga masing-masing 5 kasus, Kabupaten Yahukimo dan Intan Jaya masing-masing 3 kasus, sedangkan Kabupaten Puncak Jaya, Mimika, Paniai Nabire, Jaya Wijaya dan Deyai masing-masing 1 kasus. Khusus untuk warga sipil, kami sudah berulang kali ingatkan agar tidak menjangkau wilayah-wilayah yang rawan, tetapi mereka masih saja ke sana dengan alasan mencari nafkah. Ucap Kapolda menjawab pertanyaan banyaknya korban sipil akibat ulah KKB. Meningkatnya teror KKB membuat Polda Papua menggelar rapat bersama dengan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilham 3. Meski teror KKB makin meningkat, Kapolda menegaskan pihaknya dan TNI belum akan mengubah pola penanganan. Pola penanganannya masih sama, hanya saja akan lebih ekstra, akan lebih ditingkatkan, khususnya sinergisitas kita di lapangan harus lebih solid. Mudah-mudahan tepat sasaran, ujar Fakhiri.